untuk membuat shift kerja atau hari-hari kerja. Klik shift management, kemudian klik tombol add dan klik new shift. Ketikkan nama accounting, kemudian save. Kita lihat hari Senin, Selasa, hingga hari Minggu belum ada jadwalnya. Di atas adalah tampilan jam 0 hingga 24. Kemudian add time untuk menambahkan jam kerjanya, jam kerja accounting. Kemudian pilih hari-hari kerjanya, hari apa saja mereka bekerja. Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur, berarti harus dikosongkan. Kemudian OK, maka terlihat batang biru jadwal accounting atau shiftnya accounting. Hari Senin jam 8 hingga jam 17, Selasa 8 hingga 17, Jumat 8 hingga 17, Sabtu dan Minggu libur. Kemudian tutup dan selesai. Jadwal kerja accounting sudah dibuat. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa untuk membuat hari kerjanya adalah menu shift management. Kita ingin membuat shift kerja divisi yang lainnya. Ketikkan HRD, kemudian save. Masih kosong, belum ada jadwalnya atau hari kerjanya. Kemudian add time. Tentukan hari kerjanya Senin sampai Jumat, jam kerja HRD, kemudian OK. Dan hari Sabtunya jam kerjanya berbeda, maka add time lagi dan dicentang hanya hari Sabtu saja. Kemudian pilih jam kerjanya HRD Sabtu, kemudian klik OK. Maka sudah ada jam kerja Senin sampai Jumat dan jam kerja hari Sabtu. Kemudian save. Selesai divisi HRD. Sekarang kita akan membuat shift kerja, yaitu di shift management untuk divisi yang lainnya. Klik tombol add, klik new shift, kemudian ketikkan nama shift kerjanya, misalkan OPR grup 1, yaitu berarti operasional grup 1. Grup 1 itu nanti bisa masuk beberapa jam kerja. Kemudian save. Kita lihat operasional grup 1 ini dia hari Senin. Setiap hari Senin menggunakan jam kerja yang berbeda. Kita lihat hari Senin, misalkan absensi ini mulai berlaku hari Senin di bulan April tahun 2010. Kita tentukan tanggal di hari Senin, misalkan mulai berlaku tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mungkin masuk pagi, kemudian 12 di minggu kedua, dan minggu seterusnya. Jadi cycle-nya atau perputarannya, polanya adalah per 1 minggu. Kemudian klik OK. Itu hanya memeriksa tanggalnya saja. Pastikan bahwa beginning date-nya atau tanggal berlakunya mulai tanggal 5 April. Tahun 2010, cycle number-nya diganti dengan
21. Weeknya diganti day, kemudian klik save. Harinya 1 dan seterusnya kosong. Di atas itu adalah jam. Kita lihat bahwa di hari pertama adalah di day 1 itu tanggal 5 April. Add time, kemudian klik kanan di kolom sebelah kanan, select none untuk mengosongkan semua. Dicentang hari-hari kerjanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian operasional pagi. Jadi mulai tanggal 5 April itu dia masuk pagi, grupnya ada beberapa orang masuk jam 8 hingga jam 17. Untuk hari berikutnya, yaitu di minggu berikutnya, mulai di hari ke-8. Select none, kemudian pilih hari ke-8, 9, 10, yaitu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka di minggu ini mereka, para karyawannya masuk siang. Pilih operasional siang, kemudian oke. Sudah terlihat jam kerja pagi 1 minggu, dan minggu berikutnya masuk siang. Tinggal menambahkan jam kerja minggu berikutnya, yaitu malam. Add time, select none seperti biasa, klik kanan, select none, kemudian dimulai hari ke-15, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian tentukan jam kerjanya, karena tadi baru menentukan hari kerjanya, tetapi belum jam kerjanya. Jadi operasional malam, kemudian oke. Sudah terlihat bahwa di minggu berikutnya lagi dia masuk malam. Begitu seterusnya. Setelah masuk malam dia akan kembali ke awal, yaitu masuk pagi lagi di minggu berikutnya. Untuk operasional grup 1. Save. Tadi baru grup 1, kita akan membuat shift manajemen operasional grup 2. Grup 1 seperti ini, pagi, siang, dan malam. Ini adalah jam-jam kerjanya. Kemudian untuk grup yang lainnya, klik tombol add, kemudian new shift diklik, diketikkan OPR grup 2, operasional grup 2. Lihat tanggal berlakunya mulai 5 April 2010. Cycle number perputarannya 21 hari, jadi weeknya diganti day. 21 hari maksudnya dia masuk Senin sampai Sabtu, berarti 6 hari, dan libur di hari Minggu. Berarti libur juga termasuk jadwal, yaitu jadwal libur, berarti 7 hari kerja dengan shift jumlahnya 3, maka 7 kali 3, 21 hari. Seperti itu rumusnya.
Sekarang operasional grup 2 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dicentang sampai Sabtu. Kemudian tentukan jam kerjanya. Jam kerjanya dimulai di tanggal 5 April tersebut. Karena grup 1 masuk pagi, maka dia masuk siang. Kemudian add time lagi, kemudian select none, dimulai hari ke-8 yaitu hari Senin 9, 10, 11, 12, 13 yaitu sampai hari Sabtu. Dipilih operasional malam. Sudah terlihat jadwal kerjanya pukul 21 hingga pukul 6 pagi. Tinggal buat jadwal kerja di minggu berikutnya. Add time seperti biasa, kemudian select none. Tentukan hari kerjanya di minggu ketiga mulai hari ke-15 yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai D20. D21-nya hari Minggu. Tentukan jam kerjanya yaitu operasional pagi. Sudah terlihat hasilnya batang birunya bahwa operasional grup 2 mulai tanggal 5 April itu masuk mulai shift siang, kemudian minggu berikutnya operasional 2 itu grupnya masuk malam, kemudian masuk pagi. Setelah masuk pagi kembali ke siang lagi, begitu seterusnya, kemudian klik save untuk selesai. Tutup. Hanya untuk mengingatkan bahwa untuk membuat shift kerjanya yaitu setelah maintenance timetable, sekarang shift manajemen sudah ada operasional grup 1, operasional grup 2. Kita akan membuat operasional grup 3, klik tombol add, kemudian klik new shift, ketikkan OPR grup 3. Jangan lupa beginning date-nya diedit mulai tanggal 5 April 2010. Cycle number-nya 21. Cycle unitnya day, jadi 21 hari. Seperti yang tadi, hari kerjanya 6, libur 1, jadi 7, dan shiftnya 3. 7 kali 3 jadi 21 hari. Klik add time, klik kanan, pilih select none, pilih D1, D2, D3, D4, D5, D6. Dimulai tanggal 5 April, berarti 5 April itu hari Senin. Tentukan jam kerjanya operasional malam. Sudah ada hasilnya di minggu tersebut. Grup 3 masuk malam. Sekarang kita akan membuat di minggu berikutnya. Dicentang day ke-8, 9, 10, 11, 12, dan 13, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian klik jam kerjanya operasional pagi. Kemudian oke, sudah ada hasilnya bahwa di minggu kedua tersebut masuk pagi. Tinggal kita buat add time untuk menambahkan jadwal kerja yang jam kerjanya jam kerja berikutnya. Sudah dipilih hari-harinya 15 sampai 20 yaitu Senin sampai Sabtu. Tentukan jam kerjanya yaitu operasional siang. Kemudian oke.
Kita lihat hasilnya, masuk malam, kemudian masuk pagi di minggu berikutnya, dan masuk siang. Kembali lagi di minggu berikutnya, masuk malam lagi. Begitu seterusnya. Kemudian save. Maka operasional grup 1, 2, dan 3 selesai. Lihat operasional grup 1 jika minggu itu masuk pagi, grup 2 maka masuk siang, dan grup 3-nya masuk malam. Jadi perlawanan antar grup saling mengisi. Ketika grup 1 masuk siang, grup 2 masuk malam, maka grup 3-nya masuk pagi 8 hingga 17. Kita cek lagi. Save, jangan lupa untuk memastikan yang kerjanya tersimpan dengan baik.